Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan saat itu 10-nya detik. Bukan hitungan. Iya. Nah, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu masih 3 detik kayaknya. Simpel. Ya kan? Paling simpel banget. Tinggal berdiri kaca. Memang kalau periksa postur mah, ya buka baju. Ya, telanjang dada. Kita cek kalau kanan kirinya ini curiga miring. Ya, itu ada kecurigaan skoliosis. Tapi ya, jangan dimiring-miringin. Ternyata pos. Ibu rumah tangga. Mengerjakan pekerjaan rumah. Oke. Itu kan juga mengeluarkan keringat, Dok. Yes. Nyuci, apa Ya. segala macam. Apakah kegiatan ini disebut dengan olahraga juga? Atau justru malah gimana tanggapan dokter? Oke, pertama mungkin sebelum jawab, mohon maaf ibu-ibu, ya ini bukan olahraga. Halo Swarna People, apa kabar? Balik lagi di podcast Ruang Tamu Swarna Sutra. Bicara rumah kaya cerita. Bareng saya Danar Gumilang, senang sekali rasanya kita bisa kembali menyapa Swarna People semua. Semua sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Pun kalau misalnya sedang tidak baik-baik saja, mungkin karena habis maraton, atau mungkin half maraton, atau mungkin habis tenis, padel, atau mungkin juga habis lari dari kenyataan. Oh enggak ya? Jangan lari dari kenyataan. Tapi yang pasti di episode kita kali ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Kontennya tuh sangat-sangat engaging. Beliau ini adalah seorang dokter, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Biasanya disapa Dokter Medok. Langsung saja hadir bersama dengan kita Dokter Adrian. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Thank you. Halo. Ayo lebih semangat lagi, lebih semangat ya, lebih semangat. Terima kasih banyak. Dokter Adrian, apa kabar? Baik Mas Danar, apa Luar kabar? biasa, kabar saya baik. Terima kasih banyak Dokter Adrian Sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan kita. Sama-sama. Dokter Medok gitu ya. Saya belum mendengar kemedokan beliau nih. Belum ya? Belum ya. Langsung keluar. Langsung keluar. Lambat laun akan keluar. Lambat laun akan keluar. Dok, thank you banget sudah mau Sama-sama. bergabung Thank you bersama juga dengan udah kita. di-invite. Karena memang sebenarnya ibaratnya kan kalau misalnya kita bertambah usia ya dok ya, nggak bisa dipungkirin yang namanya badan pegel, atau mungkin keseleo, atau mungkin karena memang abis mengangkat barang yang sangatlah berat, akhirnya kok pundak agak gimana dan segala macam. Kadang nih dok, ketika itu terjadi, urut to the rescue, pijat to the rescue, ya kan ya. Benar. Mau diurut, mau dipijat dan segala macamnya. Dalam ilmu kedokteran, sebenarnya memijit badan ketika mungkin sedang tidak baik-baik saja, let's say kayak kesleo, atau mungkin itu lagi habis cedera apa segala macam. Is it necessary atau justru malah sebenarnya kalau dari kedokteran itu tuh kayaknya jangan dulu, ada tahap-tahap yang bisa dilakuin gitu dok. Ini langsung bertanyanya kayak langsung kayak ditodong gitu. Tapi ini pertanyaan pertama dari Mas Danar langsung tajam nih. Oh luar biasa. Soalnya masih banyak banget orang yang salah. Ya, jadi sebenarnya pijit abis cedera itu boleh atau enggak? Nah, pertama jawabannya tergantung cederanya dulu. Selama itu cedera akut itu baru. Jadi masih barusan kesleo, baru ada cedera, mungkin kayak salah tidur, ada yang ketarik, dan masih 3 hari pertama, jangan dipijit. Nggak boleh dipijit. Jadi kalau ada kesleo apapun itu, masih 3 hari pertama jangan dipijit. Terus apa yang harus dilakuin, dok? Nah, yang harus dilakuin itu adalah icing. Pakai es batu? Pakai es batu. Ya, jadi harus kompres dingin. Soalnya di 3 hari pertama itu masih masa akut inflamasi terjadi. Jadi kalau kita lagi kesleo, kita lagi narik itu jadi sebenarnya otot sama jaringan sekitar tuh lagi radang. Nah, kalau radang, bayangin kayak radang, kita misalnya kebentur tuh kan bisa bengkak tuh. Betul. Nah, kalau bengkak makin kita uyek-uyek, jadinya melebar. bisa makin bengkak. Ya, nah, jadi itu yang kenapa nggak boleh dipijit dulu. Kalau mijitnya di area lain, misalnya kesleo di ankle paling sering ya, terus mijitnya tuh di area betisnya atau area pahanya, itu mah nggak apa-apa. Soalnya kan bukan cederanya di situ. Tapi kalau pas di cedera situ, itu jangan dipijit. I see. Justru malah kompres dingin dulu, paling nggak selama 3 hari pertama, kompres dinginnya itu bisa 5-10 menit, sehari 3-4 kali.
dibiarin 3-4 kali, oke. Dikompres dulu sama ditinggiin biasanya. Ditinggiin lalu dielevasi itu. Jadi misalnya kalau ankle kesleo, nah jangan biasa keseringan, nah misalnya duduk gantung gini. Karena gravitasi, jadi alirannya ke bawah dia bisa makin bengkak. Oh, karena darahnya itu ya dok ya, aliran darahnya itu. Jadi perlu misalnya lagi tiduran atau duduk ya mungkin kita agak turusin, kita naikin dikit. Oke. Nah, tapi naikinnya nggak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit, 3-4 kali sehari itu buat ngurangin si bengkaknya. Oke, jadi memang sebenarnya teman-teman ini adalah sebuah informasi yang sangatlah daging. Kalau cedera itu masih akut ini bukan kayak berhari-hari gitu ya, ini baru benar-benar terjadi. Fresh from the, bukan fresh from the oven, baru benar-benar terjadi ininya, apa namanya, cederanya. Jangan langsung dipijit di area tersebut, jadi memang harus di-icing. Bener. Nah, dok tadi menarik kalau ketika dokter Adrian bilang itu tuh harus dipijitnya di daerah yang lain. Emang ada ngaruhnya dok? Kalau misalnya, let's say di ankle, tapi dipijitnya di daerah yang lain, emang akan berpengaruh ke cedera itu? Nah, tergantung dari impact cederanya. Jadi kadang kalau cederanya impactnya gede, si otot kita itu juga akan strain atau ketarik di sekitarnya. Jadi karena otot yang strain ketarik, itu ototnya jadi tegang. Nah, itu dipijit di area itu nggak apa-apa. Jadi buat tambahan juga, kalau misalnya cederanya masa akutnya udah lewat, sebetulnya amannya ya 5 harian, itu udah nggak yang radang gitu, baru area itu dipijit mungkin masih oke. Tapi kita harus lihat dulu, kalau dia masih bengkak banget, dia masih mungkin ada kemerahan, itu jangan. Ada ini pertanyaannya sebenarnya, ini buat orang-orang yang mungkin hobi olahraga, jadi ini buat teman-teman mohon maaf ya, karena ini saya tahu beberapa teman dok, yang memang olahraganya tuh cukup aktif, dia baru saja men-check out yang namanya massage gun. Gitu kan ya. Ini aku bisa bertanya, kalau misalnya habis olahraga, di massage gun itu nggak apa-apa. Kan ini kan sebenarnya kalau ngomongin akut, itu kan ada peradangan dalam tanda kutip habis olahraga tuh dok. Betul. Di massage gun tuh nggak kenapa-napa dok? Kalau dia nggak ada cederanya, itu sebenarnya nggak apa-apa, massage gun. Di area-area otot, misalnya area paha, terus area betis, itu kan paling sering. Nah, justru kalau dia selama nggak ada cedera, misalnya cedera tajam atau cedera akut kesleo gitu, itu nggak apa-apa, itu malah bisa bantu recovery. Tapi jangan lupa, habis olahraga harus ada stretching. Ini biasanya orang kelupaan, habis olahraga kan, wah udah capek, udah duduk, makan, nyemil. Salah satunya saya. Nah itu jangan. Ya, justru habis olahraga itu kita ada fase namanya cooling down. Nah, di saat cooling down itu tuh kita nurunin heart rate kita, jadi kita jangan langsung duduk, langsung diem, jangan. Kita harus jalan dulu, relax. Bahkan kalau olahraganya kencang banget, yang berat banget, misalnya sepak bola kayak atau badminton yang high intensity, cooling down-nya mungkin jogging ringan dulu sebentar. Terus jalan, terus baru di-stretchingin. Nah, terus pakai massage gun itu bisa bantu untuk otot-ototnya yang tegang itu supaya lebih loose. Dok, ini bertanya lagi. Tadi ngebahas mengenai cedera yang akut. Ada beberapa orang yang memang punya pertolongan pertamanya menggunakan, ini tidak menyebutkan merek, tapi kayak ada spray yang memang bisa membantu orang sprain. Dokter, ya maksudnya itu adalah sebuah penanganan pertama atau justru malah jangan, harus icing aja dulu? Spraynya kita harus pastiin dulu. Kalau sebetulnya spraynya itu kan kebanyakan dingin. Cool. Selama itu cool, itu is okay. Itu bisa support untuk icing. Tapi kalau spraynya yang panas, which is sih agak jarang ya, spray panas, itu yang jangan. Selama dia cedera akut. Tapi kalau cedera yang lama, ya. Nah tadi kita lanjut dikit. Misalnya dia punya cedera lama, paling sering juga kita kalau habis kerja, gadgetan, nunduk, sininya kan suka pegel. Nah, ototnya kayak pegel-pegel lama, itu baru kita massage, stretching, kasih yang hangat, nggak apa-apa. Jadi kalau kayak gitu pakai hot patch nggak apa-apa? Gitu nggak apa-apa. Selama itu bukan cedera. Selama itu bukan brand kan ya? Setahu aku bukan deh. Pakai hot patch ya?
Ya. Pakai hot patch guys. Oke, berarti pakai hot patch itu nggak kenapa-napa? Itu nggak apa-apa. Nah, itu tuh daging banget teman-teman semua disampaikan oleh Dokter Adrian. Baru di awal aja udah sedaging ini loh obrolan kita loh mengenai pentingnya kita tahu ketika apa yang terjadi dalam tubuh kita pasca mungkin habis terjatuh atau mungkin lagi olahraga terjadi sesuatu dan ada inflamasi bahasa gue. Ada peradangan di situ gitu ya. Ada yang memar, jadi jangan langsung dipijit, harus menggunakan icing dulu, es batu atau mungkin ada patch-patch yang ice, ada cooling-coolingnya, ada cooling-coolingnya juga bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa pegel karena terlalu lama nunduk, ada pegel di tangan karena sering mungkin ngetik atau mungkin begini, ya ngetiknya begini sama begini, boleh menggunakan hot patch di situ untuk penanganan pertama ya dok. Ya. Tapi ini menarik kalau ngomongin tentang perjalanan dari seorang Adrian, gitu kita langsung kayak kita duduk di kursi panas, sepanas ngobrol-ngobrol bersama Dokter Adrian di sini. Dok, gimana? dari zaman dulu mungkin kita tahu ya saya hampir seangkatan dengan beliau gitu kan. Ditanya cita-cita mau jadi apa, dokter, polisi. Apakah memang dari dulu seorang Adrian kecil ini nih, ketika ditanya kamu kalau udah gede mau jadi apa, mau jadi dokter, apakah itu atau justru malah dulu punya cita-cita yang lain? Nah jujur enggak sih, baru mutusin dokter aja kelas 3 SMA. Orang pinter berarti memang. Memang tuh dari dulu pinter beliau ya. Jadi awalnya kayak ya biasalah masih kecil kayak ngelihat, oh cita-cita apa arsitek, oh cita-cita apa ya udah ngikutin aja gitu. Terus baru kelas 3 SMA, kayak somehow ya pelajaran biologi kan banyak tentang tubuh manusia, anatomi tubuh, anatomi itu kok tertarik waktu itu, tapi kayak belum mikir panjang sih pengen jadi dokter apa atau apa gitu. Terus and then lanjut ngambil spesialis, dokter umum dulu. Aku kan asli Semarang, jadi dulu di Undip. Dari situ kok Undip lagi dokter. Saya mencoba untuk naik-naikin beliau. Terus belakang. Nah, dari situ kok ya tenggatnya cocok. Oke. Ya, terus ya udah kan kita ada internship dulu, kerja, and then baru kemarin spesialis di Bandung di Unpad. Oke. Ambil rehab. Terus sekarang udah jadi since November tahun lalu aku mulai full kerja sampai sekarang. Ya syukurnya tenggatnya cocok. Banyak case ternyata yang orang tuh butuh banget rehab. Nah, menarik nih dok, kalau ngomongin tentang spesialis gitu ya. Beberapa temanku ada juga yang dokter gitu ya. Ada yang sekarang pun juga sedang dalam pendidikan untuk menyelesaikan spesialisnya mereka gitu. Untuk mungkin gini ya, mungkin yang juicy, ini correct me if I'm wrong, mungkin yang juicy adalah ketika seorang dokter ingin menjadi spesialis anak pediatrik, atau mungkin orto karena suka dengerin suara bor gitu kan ya, atau mungkin spesialis mata, atau mungkin spesialis penyakit dalam internis itu atau ada juga tuh paru atau apa gitu. Nah, apakah memang di tengah-tengah perjalanan karir seorang dokter Adrian ini udah ketahuan kayaknya pingin nih untuk punya gelar SPKFR gitu? Gimana nih dok? Nah, ini pun juga sebenarnya mutusinya agak mepet, sama-sama mepetnya. Soalnya sebenarnya dari awal itu aku kepikirannya ortopedi. Ya tadi. Oh iya, dengar suara bor. Dan juga, nah ini mungkin banyak orang belum tahu. Kalau di spesialis itu kan ada spesialis 4 besar di Indonesia. Ya, mungkin sih Mas Danar udah agak familiar ya. Anak, penyakit dalam, bedah, sama obgyn. Betul. Ya, 4 besar tuh soalnya dianggap tuh bahwa 4 ini tuh paling nggak kalau di rumah sakit yang pelosok-pelosok, itu 4 ini tuh harus ada. Ya, dan bedah tuh banyak banget. Dari bedah umum, bedah digestif, bedah saraf, salah satunya bedah ortopedi. Nah, terus awalnya tuh aku pengen ortopedi soalnya dulunya kebetulan aku punya background atlet. Dulu atlet taekwondo, aku pernah fraktur alias patah tulang. Nah, dari situ kan ya pernah dioperasi, and then ya juga pernah rehab. Jadi pas zaman masih SMP itu pernah rehab juga, tapi memang belum paham ini dokter apa, nggak ngerti. Nah, terus dari situ kok aku waktu belajar juga suka ilmu yang otot, tulang, sendi, dan aku mikir ortopedi. Nah, jadi waktu selama di Semarang sih mikir masih ortopedi, and then internship sebelum spesialis tuh aku kerja dulu di Karawaci di Tangerang. Nah, waktu kerja itu kan biasanya kita persiapan spesialis sambil ya kayak magang lah, belajar sama dokter spesialisnya lah. Nah, waktu itu kan aku belajar orto
sekalian aku belajar, aku mulai ke sounding tentang rehabilitasi medik. Oke. Walaupun, jadi rehabilitasi medik ini tuh, sampai sekarang kebanyakan universitas, itu mungkin cuma pelajaran tambahan. Oke. Jadi kebanyakan tuh pelajaran tambahan, jadi makanya kok nggak familiar. Ya. Nah, waktu dulu pun juga aku tuh ngambil tambahan. Dan waktu koasnya memang ada, tapi cuma seminggu atau 2 minggu dulu kalau nggak salah. Padahal biasanya tuh koas tuh paling nggak sebulan. Jadi memang kepaparnya dikit banget. Tapi waktu sampai Jakarta tuh kayak, mulai ke sounding bahwa rehabilitasi medik tuh luas nih gitu. Oke, ya udah di situ aku mutusin belajar orto sama bareng belajar rehabilitasi medik. Nah, waktu di Jakarta ini aku ngelihat, ternyata kok yang dikerjain rehabilitasi medik tuh kok luas banget ya gitu. Padahal luasnya itu pada saat itu tuh aku belajarnya itu banyak tentang misalnya orang ya habis cedera olahraga, habis patah, ya itu kan di rehabilitasi medik. Tapi setelah aku belajar itu kan rehabilitasi medik itu kita luas banget, megang dari bayi bahkan sampai orang lansia. Ya, hampir semua kasus itu kita handle, kecuali kalau butuh operasi, itu mah harus ke dokter bedah. Jadi memang sebenarnya ternyata untuk penanganan dari spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini sangatlah luas, dari bayi sampai orang tua yang memang membutuhkan untuk adjustment tentang fisik yang mereka dapati, itu memang bisa ke spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi gitu ya, Dok. Betul banget. Berarti memang berawal dari aktivitas dokter sebagai yang dulunya adalah atlet taekwondo gitu ya. Nggak tahu lagi nggak gitu ya, nggak gitu beda ya. Sorry. Jadi dari situ karena memang suka dengan yang namanya otot terus sama segala macam, akhirnya masuklah ke sini. Benar. Dan ternyata fieldnya ini pun juga menjadikan dokter tidak hanya praktek di rumah sakit, tapi juga memberikan edukasi di sosial media. Hadirlah dokter medok di sana, teman-teman semua, luar biasa loh. Tapi memang Dok, terima kasih, saya adalah salah satu yang memang terpapar oleh konten-kontennya dokter medok. Banyak yang saya ikuti, cara-cara untuk stretching dengan baik dan benar. Karena memang kadang orang kalau stretching, gini Dok, aku pengen nanya juga sih sebenarnya untuk stretching. Lamanya seseorang stretching itu apakah dilihat dari akan lamanya mereka olahraga atau sebenarnya kayak lo stretching semenit 2 menit aja udah cukup kok untuk olahraga? Pertama bukan dari lamanya olahraga. Jadi memang udah ada kayak kita bilangnya dosis atau standar untuk stretching. Nah, pertama stretching dulu itu sebetulnya dibagi 2. Ada stretching statis dan stretching dinamis. Bedanya apa? Yang kontenku biasa aku share, misalnya nih gerakan gini, nahan 10 detik, itu stretching statis. Kita diem. Kalau stretching dinamis, itu gerak. Teng. Mungkin kayak zaman dulu senam, kayak gerakan gini-gini, itu sebetulnya itu termasuk stretching dinamis. Karena ada gerakan. Ada gerakan-gerakan. Nah, jadi 2 itu dulu. Terus and then kapan kita pakai dinamis, kapan kita pakai statis. Jadi sebetulnya sebelum olahraga itu yang lebih dianjurin itu stretching yang dinamis. Sebelum olahraga, jadi pada periode warming up itu terdiri dari warming up itu sendiri sama stretching dinamis. Ya kalau warming up itu sendiri ya tergantung olahraganya. Misalnya ya lari, jogging dulu, badminton ya mungkin kayak gerakan-gerakan badminton dulu, and then baru stretching dinamisnya ada gerakan-gerakan yang dilakuin. Tapi stretching dinamis itu dilakuinnya memang ada repetisinya, tapi nggak boleh terlalu kenceng. Kita kenceng itu nggak boleh. Memang saya pernah dancer. Nggak gitu ya. Itu seringan. Ya jadi pelan-pelan dulu, memang pelan-pelan, tapi sama romnya atau lingkup gerak sendinya tuh harus luas. Nah, ini luas. Enak banget sampai luas-luas. Itu yang stretching dinamis. Dan anjurannya itu apapun sebenarnya olahraganya paling nggak 5 sampai 15 menit. Sebetulnya. 5 sampai 15 menit sebetulnya. Nah, guys. Dan kebanyakan masih kalau olahraga kan rata-rata di bawah itu tuh. Betul. Soalnya kadang sih aku juga nih kadang. Aku juga ngaku nih, mohon maaf. Tapi ya berusaha. Ngangkat kaki, lipat kaki. Oke, udah siap, let's go gitu. Kadang, tapi itu harusnya segitu. Nah, itu yang awal. Setelah olahraga, baru nih yang kita sebut cooling down. Nah, pada cooling down ini ya 2. Ininya cooling down itu sendiri sama stretching statis. Kalau cooling down itu sendiri itu berarti setiap kita
selesai olahraga yang tadi aku bilang nggak boleh langsung duduk brek, nggak boleh. Kita harus at least minimal jalan dulu. Jalan, relax, atur nafas maybe ya 2-5 menit supaya heart rate kita kan awalnya tinggi tuh. Bener, nggak boleh langsung drop. Kalau drop gini resiko kemana? Salah satunya ke jantung. Yes, jadi nggak boleh. Jadi harus turunnya tuh biasa. Berarti kalau statis itu tuh yang harus berarti kayak ke kepala ini nggak juga ya? Salah Bener. Jadi yang statis itu intinya sebenarnya gerakan kayak dinamis tapi ya diemin. Jadi misalnya kalau gerakan yang dinamisnya kayak gini kepala, ya tinggal ini tahan. 10 sampai 20 lah. Rekomendasinya tahannya 10 sampai 30 hitungan. 10 sampai 30. 30 hitungan. Jadi sebenarnya untuk olahraga apapun sih rekomendasinya itu. Jadi kalau misalnya coach atau mungkin teman-teman semua biasanya kan hitungan sampai 8 ya. 8 ganti 8 gitu ya. Harus 10 berarti ya, Dok ya. Sebetulnya minimal 10. Bener. Coba ngaku di sini ya kalau statis cuma kayak 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 1 2 3 4 5 Dan saat itu 10-nya detik. Bukan hitungan. Iya. Nah, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu masih 3 detik kayaknya. Detik, masih, bener guys. Ya kan? Detik ya. Jangan kayak 1, 2 gitu ya. 1, 10, enggak gitu ya. Tapi ini menarik sih, Dok, kalau ngomongin tentang rehabilitasi medik juga ya. Yang dulunya adalah rehabilitasi medik teman-teman semua. Suarna People kalau sekarang ini adalah spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Yes, namanya diganti. Pak Guru bertanya. Siapa ya, Pak Guru saya ingin bertanya. Jadi kadang kan ketika kita lagi tidur, banyak sekali yang suka kita salahin. Kalau misalnya sedang terjadi sesuatu. Salah bantal gitu ya. Kasian bantal nggak pernah ada salah guys gitu ya. Tapi yang kita salahin adalah bantal ketika kayak, kenapa lo begini? Ya ini salah bantal gitu kan ya. Itu sebenarnya apakah benar salah di bantal, Dok? Atau justru malah emang bantalnya harus di-adjust? Atau mungkin ternyata kita sebagai individu harus mengganti bantalnya karena sekarang kan ya kita semakin bertambahnya usia, banyak sekali produk-produk bantal yang sesuai dengan mungkin leher kita, atau mungkin mau batal bulu angsa, atau mungkin batal dengan apa lagi isinya gitu kan. Ini gimana dari dokter? Oke, jadi intinya sih kita nggak bisa langsung nyalahin si bantal atau kasur. Kita nggak bisa. Ya. Kita harus analisa dulu. Kalau kayak gitu pasti ada 2 faktor, internal dan eksternal. Internal tuh dari tubuh kita sendiri, eksternal dari si bantal sama kasur. Ya, nah kita ngomong dulu faktor eksternal nih. Kira-kira kenapa? Kita lihat bantal sama kasurnya. Ya. Intinya kalau kita tidur, bisa mungkin kita posisi terbaik itu, tahu nggak Mas Benar? Posisi tidur terbaik apa? Miring ke kiri. Gua salah miring ke kiri. Terlentang posisi, ya? Yang terbaik terlentang, sebetulnya. Tapi ini dengan catatan kondisi orang normal. Ya, nggak ada masalah. Misalnya tulang belakang, masalah jantung, dan lain-lain. Baru miring-miring tuh posisi kedua terbaik. Yang paling kurang bagus, ya posisi tengkurap. Ya, dan waktu terlentang sendiri, intinya posisi apapun itu, kita harus pastiin bahwa tulang belakang kita kan dari atas leher sampai ke tulang ekor. Itu harus inline, lurus. Oh, nggak yang harusnya kepala harus lebih tinggi gitu nggak ya, Dok? Gitu nggak. Ya, jadi kita harus tetap sesuai inline. Nah, misalnya ini kepala ya. Nah, biasanya kebanyakan itu salahnya itu bantalnya terlalu tinggi atau bantalnya masangnya nggak pas. Yang bikin kepala kita itu nunduk waktu tidur. Soalnya langsung ikutin di sini. Kalau kita terlalu nunduk, ya bangun-bangun ini ketarik semua. Terus kemungkinan peluang saraf kejepit di sini pun juga bisa meningkat. Karena nunduk gini itu bikin tekanan di saraf. I see. Ya. Langsung pada panik. Iya, langsung. Tenang. Ada kok tinggi gitu ya. Tapi kalau kayak gitu, semua orang bantalnya harus datar atau gimana, Dok? Jadi sebetulnya yang bagus sih kalau bisa tanpa bantal. Jadi kita tetap inline. Kalau bisa, cuma memang pasti kebanyakan tuh nggak nyaman. Biasanya aku nyampein ini pasien-pasienku tuh kebanyakan kurang nyaman. Ya. Kalau kita pakai bantal, ya pakai bantal satu, nah pasti ini yang batas bawah bantal itu jangan di ujung kepala sini, batas bawahnya. Tapi dia agak di area belikat.
Oh. Jadi kalau kita tidur tetap agak gini. Enggak Jadi yang gini banget. Bantal itu kan begini ya guys. Betul Jadi yang banget. sininya Kotak, ini, yang bawahnya ini. Batas bawahnya itu di area belikat. Yes. Oh. Jangan kalau di sini jadi nunduk lagi. I see. Sama halnya kalau misalnya tidurnya biasanya bantalnya tinggi. Bantalnya biasanya 2. Ya. Ya, apalagi kalau orang ya punya GERD, orang pada masalah jantung, itu nggak masalah, tapi sama batas bawahnya di area belikat. Oke. Kalau di sini jadi gini lagi. I see. Itu satu untuk bantal. Nah, yang Oke. kedua posisi terlentang itu sebaiknya juga di bawah lutut. Itu dikasih ganjel. Bener banget. Tujuannya apa? Supaya si otot-otot area low back itu nggak terlalu tense, ketarik. I see. Ya. Nah, itu sama halnya miring, ya. Kalau tengkurap sih sebenarnya paling nggak dianjurin, ya. Tapi intinya semua harus inline. Oke. Terus yang kedua memang ya dari kasur itu sendiri. Ya kasur sih kita kan ada yang tanya tuh bagus yang keras, apa bagus yang soft, ya. Intinya jawaban yang secara teori ya di tengah-tengah, nggak terlalu keras, nggak terlalu soft, yang firm. Oke. Intinya mah itu. Tapi tetap disesuaikan sama referensi kita masing-masing. Ya, yang penting bikin si tulang belakangnya itu tetap lurus. I see. Jadi memang itu adalah yang disampaikan gitu ya dok ya. Jadi tulangnya itu tuh harus tetap lurus. Dan kalau misalnya ngerasa ya nyamannya begitu, ya coba untuk di-adjust dulu gitu ya. Karena kadang-kadang, tapi dok aku tuh nyaman dengan posisi kayak gini. Ya mungkin sekarangnya nggak kenapa-napa. Takutnya nanti di berapa tahun kemudian akan terjadi sesuatu. Possible nggak sih dok kayak gitu? Itu bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja ya. Jadi kalau posisinya juga memang nyamannya misalnya memang tengkurap ya. Ya aku pun sebagai dokter ya nggak maksa. Kalau memang nyamannya itu tengkurap nggak apa-apa. Nah, yang bisa kita lakuin yang satunya. Tadi kan kita ngomong faktor eksternalnya, kan, itu kasur, bantal. Sekarang internalnya dalam tubuh kita. Nah, kenapa kok kita bisa pegel-pegel? Ya, pertama tadi antara dua itu kan misalnya kalau faktor eksternalnya udah bener, bantal ini udah sesuai, berarti problemnya di faktor internal. Kemungkinannya apa? Pertama, ya otot kita cenderung tegang. Nah, jadi makanya aku sering share juga harus rutin stretching dulu sebelum tidur sama sesudah bangun tidur. Minimal tuh paling nggak 2 kali sehari stretching. Itu stretching gimana nih dok? Kalau tadi kan dokter bilang 5-10 menit, apakah setelah bangun tidur harus stretching 5 menit dulu kah? Atau gimana? Kalau rekomendasinya memang kalau bisa 2-5 menit itu stretching dulu. Tapi kan ini secara umum rekomendasi. Kalau misalnya baru mulai, ya nggak harus selama itu juga nggak apa-apa. Ya. Tapi yang penting paling nggak full body, beberapa gerakan-gerakan dari yang leher, dari yang belikat. Yang statis berarti ya? Statis, bener. Ini yang statis, betul. Stretching yang statis yang kita maksud. Itu sebelum tidur dan setelah bangun tidur? Sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Terus yang kedua, kita perlu make sure juga masalah postur. Nah, kalau tulang belakang langsung benerin tempat jalan cara duduk. Nah, masalah postur itu kan banyak banget, apalagi kita rehab juga kita nanganin. Apakah dia paling sering loss posturnya bungkuk? Ya, ini bungkuk itu langsung tegak. Saya langsung gini. Ya, atau ada juga yang terlalu gini jadi pantatnya nungging. Itu bikin low back pain. Ini ya, apa neken di sini. Neken ya. Nah, yang ketiga yang sering juga skoliosis. Nah, kayak yang gitu ya. Nah, kalau itu juga banyak kasus juga, dia udah rutin stretching, ya udah bantalnya mungkin kasurnya sesuai, dia masih sering sakit karena memang ada faktor skoliosisnya. Saya masih ingat banget kontennya Dokter Medok. Mau tahu scanning badan kalau misalnya skoliosis atau enggak? Berdiri di depan kaca, kalau misalnya dia jatuh gini, tandanya harus diperiksa. Itu cara simpel. Ya kan? Cara simpel banget, tinggal berdiri kaca. Memang kalau periksa postur mah, ya buka baju. Ya, telanjang dada. Kita cek kalau kanan kirinya ini curiga miring. Ya, itu ada kecurigaan skoliosis. Tapi jangan dimiring-miringin. Ternyata pos. Dan ini berdirinya rileks, bahkan ada juga yang kayak malah di sejajar. Tapi begitu rileks, Nah, itu curiga ya, tapi ingat sekali lagi curiga. Kalau buat detailnya harus kita lihat semua. Nanti periksa dokter. Dok, punten banget. Aku pengen bertanya nih dok. Beberapa konten di sosial media, aku terpapar juga, maksudnya mengenai skoliosis. Terus juga ada yang memang butuh di-adjust. Ya, ini tanpa mengurangi rasa hormat ya, aku pengen bertanya, maksudnya dari sisi kedokteran nih, gimana sih dok? Maksudnya apakah memang meng-adjust tulang itu tuh adalah suatu hal yang perlu dilakukan kah? Ataukah memang kita harus bagaimana nih kalau misalnya ngebahas mengenai ini dok?
Wah, ini topik lumayan hot nih. Iya, karena kan memang sebenarnya ya ada aku juga pasien-pasien banyak banget yang tanya. Pertama gini, tentang adjust ya, atau let's say kretek. Itu sebenarnya di rehab kita tuh juga belajar. Oke. Namanya tekniknya di medis itu HVLA, High Velocity Low Amplitude. Maksudnya Velocity. High Velocity. Oh, enggak gitu ya. sorry, bukan. Ini udah mau gini. Sorry, maaf saya bercanda teman-teman. Mari kita lanjut lagi. High velocity, Low Amplitude. Maksudnya kan high velocity kan kecepatan. Low amplitude tuh kayak jaraknya pendek. Jadi kan kayak dikerek tuh kan kayak krek gitu. Iya. Nah, tapi jujur aja di rehab, di medis kita sih nggak menggunakan. Atau jarang banget lah. Dan kebanyakan yang memakai kan tenaga medis lain, yaitu kiropraktor. Itu memang kiropraktor itu juga setahu saya memang bukan dokter, tapi ada memang tenaga medis ya kiropraktor. Dan kenapa nggak menggunakan? Soalnya dari beberapa jurnal-jurnal dan juga dari pengalaman-pengalaman yang aku dapat, memperbaiki untuk rasa nyeri tegangnya itu biasanya bersifat sementara. Biasanya. Ya, jadi bersifat sementara dan harus tetap diimbangi dengan exercise. Olahraga. Exercise. Enggak cuma olahraga, maksudnya jadi, olahraga stretching dan latihan yang sesuai. Jadi memang tidak bisa mengandalkan itu aja. Ya sama halnya kalau kita rehabilitasi, pasien-pasienku direhabilitasi, entah itu dapat tindakan alat apapun, suntik itu pun juga sama. Dan mungkin yang mau aku sampaikan juga, mungkin kadang kan dapat info ya bahwa adjust itu bisa ngelurusin tulang. Ya, dapat info. Kalau ini dari penelitian pun juga, dari pengalaman, hal seperti itu nggak bisa meluruskan tulang. Tidak bisa meluruskan tulang. Ya, jadi misalnya ada tulangnya yang bengkok, ya itu nggak bisa meluruskan tulang karena mengejasnya tuh di sendi-sendinya. Nah, jadi kalau untuk meluruskan, benar-benar meluruskan si tulang ya, kita bilangnya tapi tulang ya, itu kemungkinan perlu operasi. Tapi nggak semua kan perlu operasi, tergantung derajat keparahannya. Jadi memang tergantung skoliosisnya itu seperti apa gitu ya dok ya. Jadi memang mungkin kayak correct me if I'm wrong. Kalau misalnya kayak yoga, itu kan kadang bisa juga mengatur postur tubuh juga bisa dilakuin ya dok ya? Bener, dan ini tambahan juga. Tadi kan aku bilang adjust itu nggak membenarkan tulang, tapi ada juga tuh aku sempat lihat habis di adjust kok kayak derajat skoliosisnya berkurang. Sempat aku lihat. Nah, itu kemungkinan besar akibat dari kalau skoliosis miring. Ya, kan memang tulangnya miring ya. Tapi kan yang masalah nggak cuma tulang. Si otot kita kan juga jadi nggak imbang. Tisu, ototnya jadi tense. Ini dalam ininya. Nah, pada saat di adjust itu otot lebih rileks. Mungkin otot yang tegang itu dia lebih loose, jadi seakan-akan lebih lurus. Itu sebenarnya sama halnya kalau kita juga stretching, kita lakuin olahraga yang benar, latihan-latihan yang benar, itu bisa seakan-akan lebih lurus. Tapi yang lebih lurus itu kita merilekskan namanya soft tissue. Which is otot-ototnya kita redain supaya nggak terlalu nekuk. Tapi kalau si tulangnya udah kepatok, dia nekuk kayak gini, mau kita tindakan apapun, mungkin operasi yang baru bisa. Makanya tadi yang dokter samanya orto itu ya dok ya, biasanya spesialis orto lah yang bisa membantu untuk bisa meluruskan. Membantu ya, tapi operasi memang sesuai indikasi lah. Itu ada indikasinya. Harus di dok? Konsultasi dulu, harus ada observasi juga dari tenaga medis, jangan langsung self judge bahwa ternyata aku begini atau begitu dan segala macam, karena percayakanlah pada rekan-rekan medis atau tenaga medis yang memang paham mengenai hal tersebut untuk bisa melakukan penanganan lebih baik gitu ya dok ya. Ini sama seperti kalau ngomongin tentang mitos dan juga fakta, nanti kita hadirkan ya dok ya, mitos dan fakta. Tapi ini bertanya dok, mengenai orang yang lama duduk, terus akhirnya jadi kesemutan, terus jadi kram. Biasanya duduk sila atau bersimpuh. Duduk sila, Itu apakah suatu hal yang sangatlah lumrah atau mungkin itu jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi terhadap diri kita? Pertama, kalau itu gara-gara duduk sila, ya itu hal yang sangat lumrah. Dan itu lumrah, nggak perlu khawatir. Kalau duduknya sila nih catatan, ya. Soalnya kenapa? Pada saat kita duduk sila, itu ya kita ketekuk dalam posisi lama, pembuluh darah dan saraf kita tuh ketekan. Yang bikin kita kayak kerasa kesemutan itu kalau
aliran pembuluh darah dan aliran sarafnya berkurang, itu akan timbul kesemutan. Ya, jadi setelah dilurusin, udah oke lagi. Jadi kalau duduk sila, catatan ya, sekali lagi duduk sila itu nggak masalah. Tapi yang masalah lah berarti ini, kalau misalnya duduk kayak kita nih, Mas Danar, terus kok tiba-tiba, ini kan padahal kan kita nggak ketekan ya, untuk kesemutan atau bahkan duduk biasa lurus itu berdiri bahkan kesemutan. Nah itu yang jadi catatan. Itu harus dicek dulu apakah ada masalah di syarafnya terutama. Pak Guru bertanya. Siap. Ya. Itu berarti nggak cuma sekali terjadi terus langsung kesemutan kita langsung berpikir bahwa itu terjadi apa pada sama kita kan? Atau itu maksudnya harus kejadian yang berulang. Maksudnya bukan yang cuma sekali langsung jadi parno. Kan kadang nih teman-teman mungkin kamu nih Swarna People salah satu yang sering merasakan bahwa lagi terjadi sesuatu akhirnya jadi anxious. Ini kenapa gue dan segala macamnya. Karena mungkin terpapar sama sosial media yang bilang kalau misalnya kesemutan tandanya mungkin terjadi apa terhadap saraf dan segala macam. Gimana nih dok? Kalau memang itu baru pertama kali, ya pertama kali dengan kondisi tadi bukan sila ya berarti ya, kondisi lurus gitu. Menurutku kita jangan langsung panik, tapi kita tetap ya precaution dulu. Ya kita precaution. Mungkin yang hal simple yang bisa dilakuin. Misalnya nih, kesemutan itu kan mungkin sering terjadi ya di antara tangan, jari-jari, atau di kaki ya. Kita sering-sering tuh, misalnya tangan tuh kita sering gerak-gerakin dulu. Ya, rutin-rutin gerak-gerakin otot-otot sendi-sendi tangan. Kadang tuh kalau sarafnya nggak lancar, atau pembuluh darah nggak lancar, itu bisa nyebabin kesemutan. Atau yang kedua juga, yang nggak kalah penting, kita kekurangan mikronutrien, namanya vitamin B. Ya, vitamin B. Nah, itu kan juga dia tuh sifatnya untuk regenerasi syaraf. Ya, bisa teman-teman sambil konsumsi itu lakuin itu. Ya, seumpama itu dari itu nggak ada keluar lagi, ya berarti that's good. Mungkin karena kekurangan itu. Tapi kalau amit-amit ternyata masih ada keluhan, ya baiknya juga konsultasi. I see. Gitu. Jadi memang yang namanya nutrisi itu tuh sangatlah dibutuhkan oleh tubuh. Sekuat-kuatnya kita untuk menghadapi pekerjaan sehari-hari. Jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang bergizi. Disupport lagi dengan vitamin-vitamin yang memang bisa mendukung kita gitu ya dok ya untuk aktivitas sehari-hari. Dok, ada orang-orang yang sekarang ini sudah mulai melek terhadap olahraga. Bukan ada, banyak sekarang yang sudah mulai melek terhadap olahraga. As simple as jogging. Atau mungkin sekarang udah mulai ikutan tenis, padel. Di Jakarta sekarang lapangan padel banyak sekali teman-teman ya kan ya. Kayaknya sebentar lagi Swarna Sutra akan ada lapangan padel ya. Ya, bener kan ada jempol ya kan. Jadi tunggu teman-teman semua ada lapangan padel di Swarna Sutra. Ini Danar yang ngomong. Jadi nantinya tolong diedit ya. Kita aminkan bersama, mudah-mudahan ada. Tapi memang kalau ngomongin tentang olahraga kan sesuatu yang mengeluarkan keringat. Kabarnya demikian. Aku nggak tahu nih. Nah, ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan rumah, itu kan juga mengeluarkan keringat, Dor. Nyuci segala macam. Apakah kegiatan ini disebut dengan olahraga juga, atau justru malah gimana tanggapan dokter? Pertama mungkin sebelum jawab, mohon maaf ibu-ibu, ya ini bukan olahraga. Jadi mohon maaf dulu ya ibu-ibu semua, tanpa mengurangi rasa kehormatan nih. Ya, tapi memang ini bukan olahraga. Soalnya gini, definisi dari olahraga itu di istilah medis itu memang ada dalam sport medicine. Olahraga itu adalah suatu kegiatan aktivitas fisik yang kita lakuin berulang-ulang, ada ritme terstruktur dalam periode waktu tertentu. Which is kalau olahraga itu kan ya memang jogging atau kegiatan ya tenis, padel itu kan dalam periode tertentu ada gerakan-gerakan berulang. Itu yang kita sebut olahraga. Nah, kalau kerjaan rumah tangga itu kan sesuatu yang kita lakukan misalnya ya. Memang nggak ngosek itu tuh ada beri loh ada gerakan berulang dok. Baru mau ngomong walaupun capek ini berulang tapi kan dilakukan tuh dalam waktu misalnya sebentar. Jadi itu bukan olahraga tapi termasuk physical activity atau aktivitas fisik. Jadi which is ya tetap ibu rumah tangga ya lebih bagus ngerjain rumah tangga daripada
Kalau misalnya nggak sama sekali, Oke. ya benar-benar mager, itu lebih bagus. Oke. Ya, tapi memang bukan dikatakan olahraga, karena bukan termasuk definisi. Olahraga. Tapi itu termasuk aktivitas fisik yang menghasilkan kalori, ya terus juga orang keringatan, terus juga pakai otot, itu tetap aktivitas fisik. Oke, Gitu. bukan olahraga tapi aktivitas fisik. Yes. Tapi apakah manfaatnya sebaik olahraga atau justru malah gimana nih, Dok? Kalau kita bandingin sih nggak apple to apple, beda. Oke. Karena ini beda hal. Iya. Jadi aktivitas fisik dan olahraga itu sama-sama hal yang diperlukan. I see. Jadi contohnya kayak tadi itu ngerjain, terus sama contoh simpel aktivitas fisik apa sih? Langkah per hari. Ya, 10.000 langkah. 10.000 langkah, 10.000 langkah per hari yang Dok, ya? dianjurin. Itu juga contoh real aktivitas fisik. Oke. Jadi memang beda hal. Jadi memang saling support sih. Gitu. Kalau berarti kalau 1.000 langkah itu tuh aktivitas fisik bukan olahraga. Ya, Tapi kalau misalnya lari 5 km, olahraga. Atau mungkin ya jalan di treadmill dalam periode tertentu 60, misalnya 60 menit, ya itu bisa kita hitung olahraga. Olahraga, I see. Sebenarnya kalau aktivitas kayak langkah per hari itu kan akumulasi dalam 24 jam, Mas. Iya. Jadi kan bukan berarti dia cuma 1 jam, 2 jam, 10.000 enggak, tapi total sehari. Makanya kan di-track pakai smartwatch, pakai HP, gitu. Berarti memang balik lagi seperti yang tadi disampaikan oleh dokter gitu ya, bahwa memang olahraga itu tuh adalah sebuah aktivitas fisik yang memang dalam kurun waktu tertentu untuk bisa mengolah raga kita, gitu ya dok ya. Mau lari, mau basket, badminton, renang, dan segala macam, itulah olahraga. Tapi ini dok, kalau ngomongin tentang olahraga, ini balik lagi kita mau ngebahas mengenai olahraga dan rumah gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang olahraga di rumah, itu apakah memang harus dilakukan gini? Bisa dilakukan dengan mudahnya pasti. Tapi memang olahraga seperti apa sih memang yang sebenarnya baik untuk ibu-ibu nih misalnya buat dilakuin di rumah dok? Pada intinya sih olahraga itu kan nggak harus pakai alat-alatan ya. Betul. Ya, jadi body weight training pun juga banyak. Yes. Ya, jadi yang hal-hal yang simpel dilakukan di rumah kita bisa lakuin body weight training. Dan bahkan ini untuk, nah sekalian nih, nggak cuma untuk ibu-ibu ya, tapi untuk semua, untuk kita, bahkan untuk lansia, latihan otot tuh penting banget. Latihan otot. Ya. Kayak lunges gitu-gitu. Oh, oke, sorry. Contohnya nge-gym ya, bener. Lunges kan masuk gerakan nge-gym ya. Itu penting banget. Soalnya kebanyakan di kita di Indonesia ini, which is orang-orang olahraga itu sudah makin banyak, kayak tadi Mas Benar bilang bagus. Tapi kebanyakan olahraga aerobik. Nah, ya aerobik, jogging, sepeda. Ya. Tetap itu kita apresiasi. Mereka udah mulai olahraga bagus. Tapi jangan kelupaan latihan ototnya. Weight training. Ya, dan itu di rumah bisa banget dilakuin body weight training, misalnya gerakan squat, lunges, gerakan di push up, ya, plank, banyak banget. Betul. Ya, itu yang bisa dilakuin di rumah ya kapanpun, bahkan dimanapun, itu bisa banget dilakuin. Dan bahkan kalau misalnya ngomongin tentang olahraga di rumah nih, mau weight training nih teman-teman, kayak ngerasa aku nggak punya barbel dan segala macam, menggunakan air mineral 1,5 liter, isi air tuh jadi 1,5 kilo loh, ya kan dok? Bener, ya kan? Bisa dikonversi gitu. Bisa dikonversiin. Bahkan kalau misalnya dulu ya, saya pernah ngeliat, ini zaman-zaman saya kecil dok, ini lucu banget. Jadi di momen saya ngeliat ada bekas kaleng-kaleng cat, itu dikasih semen, terus jadi kayak barbel, kayak wow. Kan beratnya minta ampun. Itu kayak di OG1 kayaknya barbel-barbel seperti ini. Tapi ini dok, aku pernah diingetin juga, ketika olahraga jangan lupa bernafas. Oh iya benar. Makanya itu dia. Karena kadang-kadang jangan lupa nafas. Karena kadang-kadang kayak ada orang kayak tapi kayak sampai lupa nafas gitu. Emang itu benar. Oh iya benar. Sempet kayak gitu kan, dok? Nah, jadi nafas yang dimaksud itu benar-benar kita harus atur nafas. Sama yang kedua, jangan ngeden atau mengejan. I see. Nah, ini yang penting kita ingetin terutama di latihan otot nih. Pertama, kalau ngatur nafas itu ya pada saat kita kecapean, habis olahraga aerobik, otot dan lain-lain, memang benar kardioan gitu ya. Ya, kita kan masih kan kita tapi berusaha atur nafas. Jadi ambil dalam dari hidung, terus keluar. Walaupun capek banget ya, kayak ngos-ngosan banget ya, tapi berusaha diatur nafasnya itu. So, tujuannya apa? Pertama, supaya tuh kita ambil nafas dalam tuh cakupan oksigennya banyak, jadi untuk recovery itu bantu lebih cepat. Cakupan oksigen banyak,
CO2, karbon dioksida yang keluar lebih banyak. Itu satu. Oke. Yang kedua, bantu menstabilkan heart rate, bener banget. Makanya saya panjang banget. Oh, jadi memang sebenarnya kalau lagi habis kardio, dari situ tuh kayak ya udah itu nggak apa-apa, tapi jangan lupa juga untuk nafas dikontrol lagi. Yes. Nah, terus yang kedua tadi jangan sampai ngeden atau ngejan. Nah, ini misalnya Mas Danar nge-gym juga nggak? Nge-gym ya. Biasanya kalau yang berat gerakan apa? Pull up. Pull up, oh ya itu pas berat. Iya. Pull up berat banget tuh, Kak. Sorry. Nah, itu agak nggak bagus sih kamera tadi ya. Tadi sekilas ingat nggak kalau lagi pull up misalnya paling sering itu pull up, squat, barbell atau bench press. Bench press. Nahan nafas nggak? Kadang lagi dong. Kadang ya. Ya. Which is sebisa mungkin itu kita jangan sampai nahan nafas. Oke. Jangan sampai ngeden atau mengejan. I see. Soalnya kenapa? Di medis ada yang namanya falsafa manuver. Maksudnya apa? Falsafa manuver itu pada saat kita nahan nafas, kita lagi kayak ngoyo itu orang Jawa bilang kayak semangat banget gitu kayak gue bisa gitu. Gitu, tapi dia nahan nafas, berarti tekanan di dalam tubuh tuh naik. Termasuk pembuluh darah tuh tekanannya naik. Ya, kalau kita kondisinya normal sih oke, tapi kalau amit-amit ada tensinya tinggi, ada masalah jantung, itu bisa resiko kalau tekanannya tinggi tiba-tiba. Ya bisa nyebabin ya amit-amitnya pingsan atau apa gitu. Walaupun kasus ini memang sejauh ini nggak terlalu banyak, cuma ini penting diingetin apalagi kalau masih yang baru-baru. Ya, jadi kita sebisa mungkin tuh harus inhale exhale-nya tepat. Jadi misalnya kalau squat biasanya tuh inhale itu pada saat persiapan, exhale-nya pada saat kontraksi. Ya, jadi misalnya pada squat tuh waktu turunnya kita inhale atau sebelum turun kita inhale dulu. Terus waktu di bawah waktu naiknya naik atas buang. Gitu. Ya, jadi waktu naiknya jangan sampai tapi buang. Bench press pun juga sama, ya. Mungkin waktu turunnya bisa inhale atau di atasnya masih inhale dulu. Baru oke. Aku juga sama. Wah, ini daging banget nih buat teman-teman yang olahraga gitu ya. Jadi jangan sampai lupa untuk bernafas. Yes. Dan mungkin ini pun juga yang penting kalau misalnya kita ngomongin tentang rumah. Nafas itu kan sangat inline dengan yang namanya udara kan, Dok? Betul. Ya kan ya, sirkulasi udara di rumah pun juga ini sangatlah harus baik. Benar banget. Ya nggak sih, Dok? Benar banget. Harus baik. Apalagi kalau kita olahraga di rumah, kita harus mastiin sirkulasinya bagus. Jadi kan pertukaran untuk oksigen, CO2-nya juga bagus, untuk recovery kita juga bagus. Yes, plus juga kalau ngomongin tadi tambahan vitamin-vitamin, zaman kita COVID kita ingat banget kita harus berjemur. Yang namanya paparan sinar matahari pun juga penting ya, Dok ya? Bener, apalagi sekarang tuh di Indonesia, mungkin negara lain juga ya, banyak banget yang defisiensi vitamin D. Vitamin D-nya kurang. Padahal kita di negara tropis ya, Dok. Agak ironis ya. Tapi ya soalnya kan memang ya agak susah ya, faktor kerjaan kita banyak di kantor. Jadi ya kita nggak bisa selalu menyalahkan. Tapi ya kita berusaha supaya mencukupi itu. Ya, kalaupun memang sebenarnya ke defisiensi, balik lagi tolong diluruskan kalau saya salah, Dok. Kalau misal defisiensi mungkin adanya tambahan-tambahan vitamin kayak vitamin D, B kompleks yang tadi dokter sampaikan, itu benar-benar harus dijaga, diatur gitu ya. Bener banget. Jadi memang sebetulnya banyak tanya juga, minum kayak vitamin, suplemen itu boleh nggak sih, Dok? Gitu. Pertama jawabanku, kalau dari nutrisi atau kebutuhan sehari-hari itu vitamin dan mikronutrien kamu lainnya bisa tercukupi, itu nggak perlu. Sebetulnya. Ya, misalnya kan kita dari semua vitamin tuh aku selalu ngikutin vitamin. Paling nggak B, C, dan D lah. Itu minimal 3 itu. Zinc juga perlu. Ya. Nah, ini jadi bagus nih. Mikronutrien. Nambahin Mikronutrien itu 2. Vitamin dan mineral. Zinc itu termasuk mineral. Nah, itu benar. Ya, jadi mineral-mineral lain ya kayak zinc, magnesium. Ya, itu bisa ditambah-tambah. Dan kandungannya banyak di mana sih? Ya terutama di buah dan sayur. Betul. Pertanyaannya sekarang buah dan sayurnya udah tercukupi belum? Gitu. Nah, kalau memang kebutuhannya bisa tercukupi, makan buahnya misalnya buah apel ya bisa 1, misalnya jambu bisa ya 1, ya 1 jambu biji biasa, ya, dan terus kemudian sayur-sayurnya tuh misalnya dalam 1 piring tuh sayurnya kan yang anjuran tuh kan ada tuh rekomendasi piringku sebenarnya tuh di 1 piring tuh
bahkan sayur dan buah itu setengahnya. Iya. Seharusnya. Nah, itu apakah tercukupi nggak? Kalau itu nggak tercukupi, dan kebanyakan pun juga kalau kita makan tuh kan, kadang kalau saya cepet-cepetan mungkin sayur cuma seperempat. Iya, bener. Buah potong kadang cuma beberapa doang. Nah, kalau nggak cukup ya perlu kita tambah. Yes. Makanya sekarang tuh Kementerian Kesehatan mengingatkannya dulu bukan 4 sehat 5 sempurna. Gizi seimbang sekarang ya dok ya. Jadi memang semuanya harus seimbang dan memang harus harus dilihat juga, dikontrol ke dalam diri. Betul. Ditanya dulu seimbang atau enggak. Kalau misalnya nggak seimbang asupannya, ditambah dengan vitamin tadi dan juga mineral. Kalau misalnya dirasa sudah seimbang, ya untuk penambahannya itu ya mungkin nanti dulu aja gitu ya, bisa dok, konsultasi ke dokter juga. Tapi dok gini, ini menarik, balik lagi nih kalau ngomongin tentang sesuatu kayak udara, terus juga matahari, paparan sinar. Di rumah itu kan juga ada mungkin orang-orang atau mungkin sekarang nih Swarna People yang lagi mencari hunian, pingin mencari hunian yang bisa bisa bercocok tanam di situ. Maksudnya kayak ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa ditanam dan segala macam. Saya tuh pernah ngeliat dok, kalau bercocok tanam padi dan juga palawija dan lainnya ya, jadinya ya cabai dan lain-lainnya. Tapi yang satu ini nih kayak ada satu konten, saya tuh lupa siapa yang pernah posting ini, dan menariknya dia ngebahas mengenai beberapa tanaman yang baik untuk ditanam di rumah. Salah satunya adalah lidah mertua. Katanya gitu dok, karena lidah mertua ini bisa menyeimbangkan udara yang ada di dalam ruangan. Ini aku ingin bertanya sebenarnya dari sisi medis, apakah memang itu benarkah atau mungkin gimana nih dok kalau pandangannya dokter? Sebetulnya kalau masalah itu memang aku kurang detail banget taunya. Tapi inti dari tanaman itu apapun itu, dan yang penting tanaman hijau. Itu kan proses fotosintesis ya. Betul. Proses fotosintesis, pertukaran CO2 ke O2. Yes, betul. Ya. Mungkin kalau untuk yang spesifik tanaman apa yang apakah memang ada maksud yang tadi Mas Daniel sampaikan sih, aku kurang tahu detail. Tapi selama itu memang tanaman hijau dan ya dia biasanya hijau itu identik dengan fotosintesisnya bagus, itu which is itu untuk pertukaran O2 kita. Jadi bikin ya pasti kalau O2-nya tinggi ya baik juga untuk kita gitu ya dok ya, benar juga sih. Tapi mungkin buat teman-teman semuanya sekali lagi sih, kalau ngomongin tentang hunian, nggak cuma sirkulasi udara diperhatikan, terus juga sirkulasi paparan sinar matahari diperhatikan, tempat untuk beraktivitasnya pun juga harus diperhatikan ya dok ya. Betul. Karena kalau misalnya tidak disupport dengan yang namanya fasilitas-fasilitas pendukung, kayak misalnya kolam renang, tahu nggak sih kolam renang tuh selalu ada loh di Swarna Sutra, di klaster-klasternya selalu ada. Terus juga ada sport center, ini ibaratnya saya aja yang promo dok ya, maaf ya. Saya langsung kasih tahu nih ke Swarna People kalau misalnya ini memang ada di Swarna Sutra, baik kolam renang untuk anak dan juga dewasa itu di setiap klaster ada. Terus juga kalau misalnya hobi main tenis, terus juga hobi sepak bola dan lain sebagainya, ada sport center juga di Swarna Sutra yang bisa dinikmati oleh para penghuninya dok di sini. Lengkap dok. Tapi yang yang mungkin nanti bisa teman-teman lihat tuh adalah jogging tracknya. Ya nanti kita jogging bareng. Tapi ini dok, kalau ngomongin tentang jogging, biasanya kan ada yang bilang gini nih, balik lagi, yang namanya olahraga bisa terlihat murah, tapi ketika kita sudah suka banget jadinya mahal. Tidaklah murah ya. Kalau dulu bilang katanya lari itu murah loh gitu kan. Tapi ya nggak juga ya kayaknya ya. Tapi ketika udah segitu sukanya gitu ya, jersey-nya, compression-nya, gara-gara FOMO. Iya kan? Terus juga belum lagi ntar kayak ada kacamata gitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, kalau misalkan teman-teman mampu beli nggak apa-apa, bagus gitu kan ya. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin ngerasa bahwa yang namanya sepatu lari itu tuh penting banget loh gitu. Nah, dari dokter sendiri gimana nih kalau ngelihat apakah semua sepatu bisa dipakai untuk lari kah? Atau dari kedokteran sendiri yang namanya sepatu untuk lari, untuk olahraga yang lain itu harus diperhatikan? Betul. Intinya itu tadi, nggak bisa satu sepatu untuk semua. Ya, nggak bisa karena ada masing-masingnya. Jadi olahraga apa, aktivitas apa kita, sepatunya sebisa mungkin harus sesuai. Ya, jadi contoh sepatu lari ya kita harus benar-benar cari running shoe. Ya, benar-benar cari running shoe ya, brand apapun banyak, tipe-tipenya macam-macam. Bahkan kan juga ada yang rekomendasi misalnya carbon plate, non carbon, terus ada yang sole-nya tebel, ya, tipis.
Ada yang kayak foam gitu ya? Iya, ada yang kayak foam. Sebetulnya kalau kita secara medis, secara teori itu memang kalau yang running itu lebih baik yang foamnya agak tebal, lebih baik. Secara teori, tapi sekali lagi. Ya, tapi buat masing-masing harus dicoba. Karena bentuk kaki orang beda-beda. Bener. Tapi yang penting kita harus cari tipenya yang sesuai, yaitu running shoe. Jadi dan biasanya ada dua, running dan walking. Jadi dua hal ini beda. Ya, kalau walking shoe itu kalau dirasain itu akan lebih stabil rasanya. Kalau running shoe itu memang nggak sestabil itu. Kalau kita nggak stabil saat kita jalan maksudnya. Tapi kalau dia buat running dia enak. I see. Tapi kalau walking shoe itu memang dia lebih stabil, lebih firm gitu lebih ya. Firm. Itu Iya. yang memang harus kita sesuaiin. Dan juga sepatu mungkin gym. Itu pun juga sama. Sepatu gym kan bahkan bawahnya lebih keras. Ya. Apalagi sepatu-sepatu yang orang binaraga weightlifter, nah itu belakangnya juga ada heel-nya segala, itu beda-beda lagi. Jadi memang nggak bisa sama karena setiap activity olahraga kita itu keperluan dari posisi kakinya beda-beda. Bener. Dan yang kedua anatomi kaki tiap orang beda-beda juga. Jadi itu harus disesuaikan. Iya. Karena memang takutnya justru ketika kita menggunakan sepatu yang salah, itu justru malah bisa berdampak yang kurang baik sama kita. Bener. Bisa jadi mungkin terjadi yang tadi itu tuh ankle, cedera. Cedera. Kita balik lagi ke awal, kita dari awal lagi teman-teman semuanya ya, enggak gitu ya. Jadi maksudnya cedera ankle yang memang nantinya justru malah nggak baik untuk kita juga ya dok ya? Bener, cedera ankle, bahkan di kaki itu juga cedera telapak kaki, mungkin sering dengar plantar fasciitis, tumitnya sakit. Itu ada lah. Ya, telapak kaki depannya sakit, loh itu banyak. Iya, karena kan ada juga yang bilang katanya punya telapak kaki itu yang flat ya. Ada juga yang tengah-tengahnya curve gitu ya dok ya. Ada yang high arch. Jadi memang sebenarnya harus dicoba gitu ya. Harus disesuaikan dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak beli online nggak salah, beli online sepatu dan segala macam, tapi ya dicoba dulu. Bener banget. Kalau misalnya ngerasa ternyata harganya lebih gimana gitu ya, silakan terserah mau beli yang mana. Jadi mungkin teman-teman yang ada di bisnis sepatu mau tap in di sini, gitu ya. Sekalian. Juga sekalian ke situ. Ini tuh luar biasa sih. Tapi aku tuh pingin menghadirkan sebuah pertanyaan mitos sama fakta. Masih ada waktunya, boleh nggak? Boleh ya? Boleh ya. Dok, ini aku pingin bertanya mengenai mitos dan fakta. Siap. Ini pertanyaannya udah kelihatan di situ ya. Jadi di situ ada Mas Pandu yang kebetulan katanya lari pakai sepatu balet ya. Ya kan? Tapi tambah kenceng larinya. Oh iya bener, luar biasa. Dia tuh larinya secepat cita. Cita-citata. Sorry nggak kemana-mana. Kita langsung masuk yuk. Kita langsung masuk ke pertanyaan mitos atau fakta di episode kali ini bersama dengan Dr. Medok. Dok. Mitos atau fakta mandi malam menyebabkan reumatik? Mitos. Oh sorry, langsung dijawab. Mitos. Tapi memang banyak banget orang-orang bilang katanya ntar rematik loh dan segala macam. Ini kayak mitos fakta yang paling awet dari dulu. Iya bener dok. Sama kayak misalnya kalau duduk di di pintu jauh jodoh gitu ya. Sorry di kemana-mana. Silakan lagi dok. Ini kayak paling awet dari dulu tuh mandi malam bikin rematik. Sampai sekarang pun juga masih sering dengar. Ya pertama jelas mitos. Yang kedua, kenapa mitos? Ya karena rematik, yang dimaksud rematik itu identik dengan penyakit diagnosa medis namanya rheumatoid arthritis. Ya, rheumatoid arthritis itu atau segolongannya tuh lupus, mungkin pernah dengar? Nah, itu adalah golongan penyakit autoimun. Ya, jadi autoimun tuh maksudnya imun tubuh kita yang nyerang kita sendiri. Penyebabnya apa? Bisa banyak faktor. Memang ada faktor genetiknya, sebelumnya ada infeksi, mungkin dari paparan zat-zat yang intinya tuh iritatif buat tubuh secara jangka waktu panjang, itu banyak faktor. Ya, jadi bukan mandi malamnya yang bikin rematik. Ya. Tapi mungkin buat tambahan, si rheumatoid arthritis, autoimun sama lupus, itu kan penyakit yang harus di-maintain supaya nggak flare. Flare tuh kambuh. Lah kalau kambuh itu nyeri-nyeri sendi. Jadi bukan berarti, nah ini ngelurusin juga, nyeri sendi itu rematik, itu bukan berarti. Bukan berarti gitu. Balik ya, lagi self-diagnose. Yes, jangan sampai itu karena harus dicek semua. Betul. Ya, dan intinya pada autoimun tuh kita menjaga kondisi tubuhnya jangan sampai flare. Kambuh lagi gitu ya dok ya. Jadi itu adalah sebuah mitos teman-teman semuanya. Pertanyaan berikutnya ini menarik nih dok. Ini ada yang ngomong namanya angin duduk.
Oke. Aku ini dari pertanyaan seorang Pandu, nanti sewajahnya kita tampilkan nggak ya, kayak gitu ya. Bertanya, mitos atau fakta minum soda setelah olahraga dapat menyebabkan angin duduk? Minum soda setelah olahraga yang duduk mitos. Oke. Mitos ya. Ini sebenarnya sambil ngurusin dulu ya. Angin duduk yang dimasukkan yang orang identik sakit jantung kan ini. Iya. Sebenarnya. Kalau yang biasanya mitos tentang angin duduk tuh serangan di dada yang dia iskemi di jantung. Oke. Ya, jadi pertanyaan, minum soda nyebabin angin duduk itu mitos. Oke. Ya, kenapa? Soalnya angin duduk atau kita bilang ya myokard infarct, ya serangan jantung, itu terjadi karena apa? Karena jantung itu iskemi kekurangan oksigen. Ya, kekurangan oksigen itu jadi maksudnya ada sumbatan di pembuluh darahnya. Ya, jadi artinya yaitu bisa amit-amitnya terjadi sewaktu-waktu. Ya, jadi mau itu lagi nggak minum soda, lagi itu nggak minum yang lain atau apa, itu bisa terjadi. Ya, jadi itu memang hal-hal yang ya bisa serangannya tiba-tiba berhubungan dengan pembuluh darah dan pembuluh darahnya kesumbat. I see. Jadi memang sebenarnya balik lagi nih teman-teman semuanya kalau ngomongin tentang yang tadi disampaikan, itu dua-duanya mitos ya. Tapi kayaknya nggak tahu nih dok. Coba mungkin di enlight ke teman-teman semuanya. Abis olahraga lebih baik jangan minum soda. Oke, ya itu ada betulnya. Ya itu betul. Ya. Ya, jadi memang kalau habis olahraga ya sebisa mungkin kita nutrisinya, terus kita perlu rehidrasi yang bagus ya, kebutuhan cairannya dilengkapi lagi. Ya memang sebisa mungkin apa sih yang bagus ya? Air putih, larutan elektrolit, ya itu oke. Kalau soda itu kan juga takutnya juga beberapa mungkin gulanya tinggi, juga bahkan karbonasi mungkin juga nggak ramah untuk lambung, itu yang kurang dianjurin. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Medok yang hadir kali ini. Ini menarik sekali ngobrolin mengenai olahraga karena mungkin buat teman-teman yang sekarang ini baru memulai olahraga, jadi lebih tahu nih bagaimana caranya sebelum berolahraga atau mungkin tadi mengenai angin duduk, terus juga salah bantal, terus juga ada hal-hal lainnya yang bisa dicek-cek ke dalam tubuh yang jangan sampai self-diagnose. Bertemulah dengan pakar medis untuk bisa mengetahui apakah benar-benar terjadi atau tidak. Karena memang sekarang ini banyak banget orang-orang yang self-diagnose ya dok ya? Bener. Yang akhirnya jadi apa ya, anxious sendiri, ini bener terjadi atau enggak dan segala macam. Dan kebanyakan kan browsing ya, browsing terus jadi browsing itu kan gini. Kita jangan sampai langsung browsing itu kita lihat semua. Ya, misalnya sakit, hal simpel aja, sakit kepala. Sakit kepala kalau di browsing, apalagi browsing kan udah mulai AI tuh keluar kan. Betul. Ya kan AI, kemungkinan diagnosa bla 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 bla, paling bawah kanker. Nah, jadi kebanyakan orang tuh sudah kayak takut. Ya, ini kok tiba-tiba kayak kanker karena kemungkinan diagnos tuh banyak. Betul. Nah, jadi karena untuk hal itu jangan langsung self-diagnose, bener banget Mas Danar bilang, jangan langsung khawatir atau panik, ya harus periksain dulu ke dokter gitu. Karena jujur itu yang pernah terjadi sama saya dok. Saya adalah orang yang pernah mengalami hal seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut sampai kayak gitu dok, saya jadi panik. Maksudnya kayak ini kenapa ya, saya kenapa ya dan segala macam. Googling, saya udah kayak gitu. Terus kayak ada temen yang akhirnya ngingetin, makanya kalau kayak gitu tuh ketemu dokter, temen dokter ada gitu ya. Jadi jangan langsung nge-googling dan segala macamnya. Kalau misalnya ngerasa ada yang nggak enak, langsung tanyakan ke pakarnya. Luar biasa. Dokter Adrian, terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Ini sebelum kita pamitan, ada yang ingin disampaikan nggak ke Swarna People dari Dokter Adrian, Dokter Medok? Silakan. Oke. Ini tadi kita ngobrol banyak banget sih ya. Banyak banget hal. Ya semoga tadi yang kita sampaikan itu bermanfaat buat semuanya. Pokoknya sebatas ngingetin bahwa intinya usia berapapun ya harus pola hidup sehat. Nggak ada kata terlambat lah. Ya, sebisa mungkin ya dari muda, kemudian sampai lansia itu nggak ada kata terlambat. Dan olahraga juga bisa dilakuin dimanapun. Ya, dimanapun. Nggak perlu alat-alatan, di rumah, lingkungan rumah yang memadai bisa. Di tempat olahraga juga bisa, banyak faktor. Ya, selain itu jangan lupa tentang nutrisi. Ya, nutrisi tadi. Kita sering kelupaan, ya, olahraganya udah kenceng, makanya masih ngawur. Iya benar. Jadi kita harus tetap konsumsi mikronutrien, vitamin, mineralnya harus sesuai. Makronutrien terutama protein nggak boleh kelupaan. Protein ini kita masih sering kekurangan dah. Asupan proteinnya harus cukup juga.
Gitu Oke, deh. luar biasa. Ini ketika Dokter Adrian lagi closing statement, gue langsung berpikir ada satu pertanyaan apa yang gue tanyain lagi. Aduh, nanti aja lah, dia kita off cam aja obrolannya. Tapi Dok, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di sini. Pokoknya sehat selalu untuk dokter. Amin, sama-sama. Ditunggu lagi konten-konten edukasinya buat kita semuanya. Nah, itu dia teman-teman semua obrolan kita bersama dengan Dokter Adrian, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Yang daging banget obrolan kita kali ini. Semoga apa yang diobrolkan bersama dengan Dokter Adrian bisa disampaikan dengan baik dan juga bisa diterima dengan baik oleh Swarna People semua. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ditunggu buat teman-teman semua yang kiranya punya kira-kira siapa nih tamu yang bisa kita hadirkan di ruang tamu ini. Kasih tahu di kolom komentar. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi di episode-episode mendatang. Tentunya di podcast Ruang Tamu Swarna Sutra, bicara rumah kayak cerita. Kalau begitu saya Danar Gumilang pamit dan juga Dokter Adrian pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu dan sampai jumpa. Sampai jumpa.